Aduh, kenapa ya? Apa lu sakit? Sakit angin kayaknya. Sakit ain? Apaan tuh sakit ain? Kemarin gua habis ngapa? Ini rame kan. Tiba-tiba ini sepi. Terus gua sakit. Masuk angin kali lu, emang ada sakit ain? Ada, gua pernah lihat tuh di kayak ustaz-ustaz ceramah gitu. Ngeri juga dong kalau gitu, Din. Iya. Tapi gue baru denger sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayolah, Didi. Baru nih. Apa kabar, Didi? Alhamdulillah. Apa kabar? Duduk baru nih. Didi tambah ganteng aja, apa pakai skincare apa sih? Hah? Tambah ganteng, tambah Sakit dia cerah. apa? Ini ustaz. Oh pucet, kirain dia pakai bedak, pantas Foundation. pakai foundation, tambah ganteng lagi sakit. Sakit Iya, dia, Pak Ustaz. katanya gara-gara ain. Iya ustaz. Pak Ustaz. Oh, iya kan udah mau jadi ustaz. Iya, Mau jadi udah ustaz. ustaz. Iya udah, penampilan udah kayak ustaz. Ntar dulu, jadi sakit gara-gara ain. Ada yang muji, kayak saya tadi muji dia tuh ganteng kan gitu tuh. Iya. Ya jadi jelek dong besok. Emang udah. Emang udah. Ah, iya. Gimana ceritanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz. Pak Ustaz. Hangat banget tangannya Mas Din. Iya, Iya, sakit dia Pak Ustaz. Ustaz. Iya. Saya pikir dia pakai foundation ganteng gitu, nggak ternyata pucat. Jangan ya pucat dia. Iya. Sakit katanya gara-gara ain Pak Ustaz. Penyakit ain. Iya betul. Emang ain itu bukannya mitos Pak Ustaz ya? Emang ain penyakit Pak Ustaz? Apa kayak katanya gitu, mitos Iya. tuh gitu katanya. Itu Iya. buktinya sakit kan? Iya Pak Ustaz. Wah. Gimana tuh? Nanti kita bahas nanti. Ada nggak Pak Ustaz? Ntar pesen dulu lah. Ada. Makanya dari tadi saya diam kan, nggak ditawarin nasi. Apa nih? Ketarik Teh satu. panas, tawar. Teh Sama panas. dia pura-pura sakit kali ya Pak Ustaz. Kita mau libur aja dia. Dia mau libur dia, mau nggak kerja dia. Pak Ustadz, kalau ain-ain gitu kan ya, kalau misalnya ain terus kemudian ada bayi atau apa itu, ya nanti kita bahas lah Pak Ustadz ya. Iya, iya. Jadi kayaknya seru nih masalah Seru, ain, bener-bener. ya kan? Satu sisi kita pengen tampil sempurna, satu sisi katanya jangan sampai kita. Jangan sampai kita Kena kena itu. penyakit ain itu Pak Ustaz. Ini seru nih, tapi harus Oke. ngeteh dulu nih. Iya. Den, ngeteh Den. Jangan lupa Din, tuh siapin pesanannya. Nah, Pak Ustadz, jadi sebenarnya ain itu apa sih Pak Ustadz? Beneran ada nggak tuh penyakit ain itu tuh? Menarik. Sebenarnya pertama kita harus luruskan dulu nih Pak Roni. Ya. Kalau ain itu sebenarnya bukan penyakit. Oh. Ain itu berasal dari bahasa Arab ain. Ain itu artinya mata. Jadi sebagian para ulama menjelaskan bahwa ain itu kondisi di mana seseorang yang akhirnya sakit ataupun terkena musibah karena pandangan takjub dari seseorang kepada dia. Jadi pandangan takjub itu artinya pandangan yang dia merasa bahwa misalkan nih saya ngelihat Pak Roni, kemudian saya ngerasa bahwa Pak Roni ini sempurna banget, keren banget, gagah dan lain itu sombong. Itu sombong. Jadi dan lain sebagainya. Nggak bisa dipuji dikit. Nah, jadi itu adalah ain itu. Oh, gitu. Ketika ada pandangan seperti itu. Nah, lebih luas daripada itu, ain bukan hanya berakhir di pandangan, tetapi dia akan jatuh kepada pikiran, jatuh kepada hati yang melahirkan tadi semua bentuk ketakjuban dan lain sebagainya, kekaguman. Iya. Tapi kan rasa kagum dan juga rasa takjub itu nggak bisa kita hindari ya Pak Iya, Ustadz ya. betul. Ini kayak kontradiksi gitu maksudnya. Di satu sisi kan kita pengen tampilnya kan rapi, Ya. wangi, terus kemudian bersih gitu. Bersih, benar-benar. Tampil sempurna lah ya Pak. Dan kita tidak bisa menjaga bahwa tiba-tiba Mbak Hera memandang saya tiba-tiba takjub gitu misalnya Betul. gitu kan. Kita nggak bisa mengubah dia itu gimana Pak Ustadz? Betul. Jadi penyakit ain ini memang agak tidak adil kedengarannya karena yang terkena dampak daripada itu pada akhirnya adalah yang dipuji. Oh, Yang jadi kena dampak itu yang puji dia malah
kena Yang kena. efeknya Itu tuh. kayak Didin itu, mungkin ada yang naksir di. Nah, kemudian dipuji. Dipuji, langsung sakit dia. Sebenarnya dan Emang dia nggak bisa dengar pujian. Iya. Dari dulu hinaan lu. jadi pas sekalinya kena itu, Sekali dipuji, makasih. Sakit dia. Itu shock bukan sakit. Jadi itu penyakit ain kalau tadi ditanya benar ada atau enggak, Rasul itu bilang al ainu hakun kata dia. Kalau ain itu memang benar-benar ada penyakit ain itu. Dan ada dalam hadis juga ada. Iya. Itu hadis itu disebutkan al ainu hakun. Jadi Pak Roni bahkan jauh daripada itu salah satu pemenang Nobel lupa saya namanya, dia menulis buku namanya The Man Unknown. Ada buku namanya Man Unknown. Kayaknya pernah dengar buku itu. Iya, di situ dijelaskan bahwasanya masih ada jutaan pertanyaan tentang manusia yang belum terjawab. Ya di antaranya adalah hal-hal ya semacam inilah. Semacam lain kan banyak Iya, yang bilang betul. ini mitos, ini lain Iya, sebagainya. Beberapa bilang mitos, beberapa bilang ini ada apa sih? Ini bener loh, ini nyata loh, ain itu nyata. Ini nyata Pak Roni. Nyata ya. Ain itu nyata. Dan itu dulu yang perlu kita luruskan tadi bahwa ain itu sebenarnya bukan penyakit. Ain itu adalah pandangan seseorang yang takjub sehingga orang yang ditakjubkan itu pada akhirnya itu sakit, pada akhirnya itu kena musibah dan lain sebagainya. Itu dia itu ain. Berasal dari situ. Nazroh. Kalau dalam Al-Quran ada nggak Pak Ustadz? Sebelum dijawab, mau Indomie nggak? Boleh. Ini. Mau Indomie, Iya dong. Ya udah kalau ada aman aja. Kalau enggak pun enggak apa-apa Mas Din santai. Lagi sakit soalnya. Lagi sakit. Agak tertekan ya. Pak Roni Indomie lagi nih gitu. Agak Agak loading, agak loading. lama. Yang ada aja. Yang penting saya sudah ada teh hangat. Oke. Ada Pernah- gorengan juga nih Pak Ustadz. Ada gorengan. Makasih. Pernah dibahas nggak Pak Ustadz di dalam Al-Quran ada nggak? Baik. Ain itu adalah sebenarnya kalau kita tarik lagi ke dalam agak berbeda sebenarnya dia dengan hasad, tetapi itu hasil daripada ain. Kalau hasad itu adalah penyakit di mana dia itu berawal dari keburukan hati yang keluar itu adalah keinginan supaya kenikmatan yang didapat oleh seseorang itu segera sirna atau hilang. Itu hasad. Tapi kalau ain itu adalah awalnya memang benar pujian. Oke. Tetapi kalau kata Buya Hamka, awalnya itu pujian tapi berawal dari hati yang busuk gitu. Maksudnya kita sebenarnya puji, kagum kita, tapi Iya, kayak iya. mau mengarah-arah ke hasad, tapi nggak sampai hasad gitu. Nah, kalau ditanya di dalam Al-Qur'an memang kita sudah diingatkan kan di dalam Quran surah Al-Falaq kan, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ada penyakit hasad di situ disebutkan. Jadi apa ya? Kita dan salah satu cara supaya kita bisa menghindari ain itu sendiri ya nanti kita bahas panjang lebar ya. Tapi salah satu caranya itu tadi kita amalkan surah Al-Falaq itu gitu. Itu salah satu caranya supaya kita terhindar dari pandangan-pandangan yang tidak baik orang kepada kita atau pandangan baik yang akan membuat kita itu menjadi sakit dan lain Ini sebagainya. saya jadi banyak ini nih pertanyaan karena kan iya. di era saat ini apalagi era medsos Iya, dan betul, era betul. di mana kita itu Digital harus sekarang, kan. tampil pencitraan diri Bener sebaik banget, mungkin. bener banget. Itu kan ain semua nih. Membuat orang kagum, Betul. terus influencer gitu kan ya Pak Ustadz ya? Ya. Kita membuat konten adalah ingin juga dalam hati pengen dikagumi Pengen seseorang dan apa. Nah ini kayaknya menarik nih. Iya. Tapi karena Indomie saya udah datang ya. Makan dulu Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Nyantai dulu Pak Ustadz. Santai, Iya. gorengan. Iya, Nanti kita bahas lebih dalam lagi Pak Siap, Ustadz. aman Pak Roni. Nah, Pak Ustadz tadi yang kayak Pak Roni bilang kan, maksudnya di era digital sekarang nih banyak ya kayak influencer ya kan kita harus maksudnya mereka itu kan harus menunjukkan pencitraan di kamera gitu, Harus cantik, harus segala macam. keren. Nah itu kalau dari layar kaca nih, maksudnya dia kan kita kan nggak kenal ya, maksudnya mungkin banyak viewersnya mereka atau followingnya mereka yang lihat setiap hari, kagum gitu. mengagumi mereka, kita kan nggak tahu, bahkan mereka tuh nggak saling kenal gitu loh. Nah itu bisa nyampe juga nggak tuh? Menarik Mbak. Jadi seperti ini, kita harus pisahkan dulu hasil dari ain itu dan bagaimana kita menampakkan kenikmatan Tuhan. Karena menampakkan kenikmatan Tuhan bagian daripada bentuk rasa syukur kita. Iya. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa maka siapa yang harus melarang menampakkan keagungan dan keindahan yang diberikan oleh Tuhan. Artinya adalah kita memang nggak boleh untuk
Untuk apa ya? Untuk mengatakan bahwa jangan kamu seperti ini, nggak boleh seperti ini, nggak boleh. Karena itu semua pilihan. Kalau mau ditampakkan silakan, tapi kalau mau tidak juga silakan. Tetapi ini supaya kita bisa tahu dulu nih Pak Roni, jangan sampai karena gara-gara Ain akhirnya kita tidak mau bersosmed, tidak mau bersosial media, Bersosialisasi gitu. bersosialisasi. Lu nggak dandan. Nggak dandan, jangan dong. Karena awal dari kisah tadi yang Rasul itu bilang al-ainu haqqun itu ada kisah di sebelumnya Pak Roni. Kisah sebelumnya adalah ada dua orang sahabat. Allahumma sholli ala, saya lupa namanya. Dua orang sahabat mandi mereka di jamban gitu, karena memang jamban itu sistemnya kayak setengah gitu lah ya. Diceritakan gitu, ada yang bilang mandi di jamban, ada yang bilang juga di sungai dan lain sebagainya. Intinya adalah salah satu daripada sahabat ini melihat temannya. Dan teman yang dilihat ini luar biasa gagah dia, kulitnya itu putih bersih. Akhirnya dia itu memuji bahwa kayak, wah ini keren banget gitu, sempurna banget gitu kan. Pingsan Pak. Langsung. Yang dipuji. Langsung pingsan. Seinstan itu ya. Seketika itu. Pingsan, dibawa langsung ke depan Nabi. Kemudian Nabi langsung mengatakan al-ainu haqqun. Bahwa ain itu benar ada. Benar ada. Dan tidak ada yang mendahului takdir kecuali ain itu. Lanjutan daripada hadisnya. Artinya apa? Bahwasanya kondisi-kondisi seperti itu ada. Tetapi ini tidak lantas membuat kita tidak bersosial media, tidak lantas membuat kita membersihkan diri, atau bukan memamerkan kalau bahasa saya, menampakkan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan. Betul. Tapi tetap Pak Roni, ketika kita menampakkan dia di sosial media, kita tampilkan dia di platform apapun itu, jangan sampai yang mendahului itu adalah keinginan untuk dipuji. Jangan sampai yang mendahului itu adalah keinginan untuk pamer, keinginan untuk merendahkan orang lain. Oh saya punya loh, kalian nggak punya. Jangan. Kan itu udah beda niatnya gitu loh. Betul. Tapi jangan sampai, lagi-lagi, jangan sampai hal-hal semacam itu menghambat kita untuk mensiarkan kenikmatan-kenikmatan Tuhan. Contohnya kayak gini zaman sekarang nih Pak Roni ya. Ya. Misalnya kayak dia baru lahiran, biasanya kan bayi bayinya baru tuh cantik ditutupin bayinya, gitu-gitu. ya. Padahal kan sebetulnya nggak semua orang itu niatnya mau pamerin anaknya gitu kan Pak Ustadz. Mungkin dia cuma pengen kasih, bukan menunjukkan sih, maksudnya ini loh, Aku mungkin baru lahiran, aku baru cantik. lahiran, ini anak saya gitu kan. Gara-gara ada isunya penyakit ain ini gitu, maksudnya jadi dia merasa takut gitu loh mau menunjukkan Anaknya. kesenangannya itu gitu kan. Maksudnya rasa bahagianya itu yang tadinya dia mau tunjukin gitu. Tapi jadi takut, jadi aduh nggak usah deh gitu loh. Tapi pengen nih, nah itu kalau kayak gitu ada nggak sih apa ya bahasanya penangkalnya kali ya maksudnya biar dia tetap masih bisa membagikan kebahagiaannya di sosial media tapi tanpa harus takut nih gitu dengan ain itu. Jadi kalau kita mau menunjukkan yang bagus tapi tidak terkena ain. Betul. Penangkalnya apa nih Pak Ustaz? Iya. Jadi gini. Yang selanjutnya yang perlu kita paham, tadi kita udah sama-sama sepakat ya bahwa ain ini ada kan, Ada, penyakitnya ini ada. Kalau di Mesir Pak Roni, kalau ada yang muji-muji orang itu bilang pegangan ke ini ke kayu katanya. Itu sebagai bentuk kayak kita itu amit-amit atau apa gitu. Kalau mereka itu adatnya, berarti kan orang itu percaya bahwa penyakit itu, bahwa hal itu ada. Gitu. Iya. Nah, bagaimana sekarang kalau anak kecil yang baru lahir dan lain sebagainya, sebaiknya seperti apa? Ya sebaiknya adalah karena kita itu lebih baik menghindarkan yang buruk dulu. Kenapa? Karena anak kecil ini memang rentan lah dia. Rentan banyak hal lah. Anak kecil masih bayi gitu kan. Ya. Bahkan juga di sebagian budaya, kalau di kampung saya nggak tahu ya, di tempatnya Pak Roni dan Mbak Hera, itu kalau ada bayi baru lahir itu ditaruh di samping itu cermin sama sisir. Itu katanya penangkal jin dan lain sebagainya. Iya. Saya lebih menilai itu adalah bentuk apa ya, bahwa bayi ini adalah rentan gitu, rentan kepada hal-hal yang semacam itu. Maka ngepost kalau memang boleh untuk tidak ngepost silakan, tapi kalau yang mau ngepost mungkin ya cuman kelihatan kakinya kayak apa-apa. Meskipun sebenarnya ketika orang itu memuji, misalkan lihat kakinya imut dan lain sebagainya, itu ada pujian, itu juga membuka kemungkinan itu. Betul. Lantas bagaimana cara kita menangkal itu semua? Gimana tuh Pak Ustaz? Pertama Pak Roni, bagi kita orang yang mau ngepost, bagi kita yang sadar orang yang bagi kita orang yang melihat sesuatu yang luar biasa itu, Yang takjub ya. yang takjub itu, supaya dia orang yang kita lihat terhindar dari
dampaknya kita ucapkan Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah, Subhanallah. keren banget. Misalkan nih Pak Roni udah pakai kacamata, Aduh. Masya Allah, menyala bangku. Menyala bangku. Nah, jadi ada Masya Allahnya dulu gitu untuk itu sebagai kita yang melihat orang supaya orang tersebut terhindar dari ain dan lain sebagainya. Biasanya juga kan kalau ibu-ibu misalkan dipuji anaknya, wah anaknya ganteng ya, Masya Allah, Masya Allah, kayak gitu. Itu memang salah satu bentuk cara supaya apa ya? Terhindar. Nah, dari terhindar ain. untuk hal-hal semacam itu. Pantes dari kemarin nih nyebutnya begitu mulu. Masya Allah, waktu, dikit-dikit iya, Masya waktu dia Allah. ngeliat Jennie Blackpink waktu di konser Ya kemarin tuh. salam, ya salam. Jennie sama siapa satu Lisa nonton dia nonton dari medsos tapinya. Masya Allah. Masya Allah. Kalau Jennie mah kagak apa-apa ya. Kalau kena ain juga biarin dia. Jangan. Soalnya yang kagum dia kan banyak Pak. Hampir Iya, banyak. Ya, banyak banget. hal-hal semacam itu kemungkinan terjadi dan lain sebagainya. Kita tidak menutup kemungkinan itu. Gitu loh, Pak Ron. Iya. Berarti dari layar kaca juga ngaruh ya Pak ya? Ya. Maksudnya Ya. dari layar handphone yang kita nggak kenal, yang kita nggak pernah tahu sebelumnya. Ini itu perlu saya bisa- luruskan juga. Sebagian ulama menjelaskan bahwa ain itu kejadian tatap mata seperti ini. Oh, Itu tidak melalui media. Adapun dari media sosial, sebagian ulama bilang itu nggak bisa tertransfer dari Ya. sosial media. Ah. Itu ada yang mengatakan kayak gitu ya. Meskipun pendapat yang lain juga mengatakan bahwa meskipun Bisa dari sosial aja. media, digital dan lain sebagainya itu bisa. Ya. Maka jalan yang kita ambil apa? Ya berhati-hati sih Berhati-hati. sebenarnya. Ya Makanya kayak gitu sih. Jangan cantik-cantik jadi orang. Jangan, nggak boleh. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Gitu. Masuk aja nih Pak Roni nih. Gitu Pak Roni. Ya, jadi ya sebenarnya ya, ain itu ada ya Pak Ustadz ya, intinya ain itu ada. Jadi kita harus berhati-hati lah ya. Kita kan Iya. nggak pernah tahu tuh kapan datangnya si penyakit Ain. ain ini gitu kan Pak Ustadz. Nah, kalau kayak saya nih Pak Ustadz, kalau mau berangkat kerja, ya kan minimal kan habis mandi, terus kemudian pakai baju yang bagus, misalnya kayak gitu Ya Pak Ustadz. dan saya dengar juga Pak Roni suka outfit check gitu. Oh, outfit check gitu kan. Terus habis fitness gitu kan, di foto kan gitu Udah kan. bisa ketawa Mas, udah bisa ketawa. Ah, Aman. jadi sakit ya, jadi sakit. Jadi sakit. Ya, kalau Pak Roni yang outfit check. Iya kan? Gitu kan. Nah, kalau kayak gitu supaya saya terhindar dari ain harus amalan apa nih Pak Ustadz? Amalan kesehariannya Iya, ya, Pak Roni supaya ya. Buat terhindar lah. Sehari-harinya tuh kita gimana biar terhindar dari Kan penyakit kadang-kadang ain. kalau kita keluar terus rapi atau apa kan kita tidak bisa menghindari, misalnya ada tante Lisa, tante siapa gitu melihat gitu. Siapa Pak Roni? Siapa? Nggak tahu. Kaget. Menghindari. Bisa nggak tuh? Baik Pak Roni, menarik pertanyaan yang bagus. Iya. Dan kerennya adalah baru-baru kemarin Habib Umar bin Hafiz datang ke Indonesia. Dan beliau mengijazahkan satu amalan yang memang itu ampuh untuk semuanya. Apa kata Habib Umar? Bacalah seketika bangun tidur itu ayat kursi. Setiap bangun tidur tuh ya. Misalkan ya setelah beres-beres dan lain sebagainya, ya baca ayat kursi gitu kan. Allahu la ilaha sampai akhir. Ya kan? Dan setiap selesai sholat jangan langsung Berdiri. pergi gitu. Oh, Ya minimal baca ayat kursi. Nah, dengan kita amalkan terus setiap selesai sholat, setelah bangun tidur dan sebelum tidur, kalau kita amalkan terus ayat kursi, maka kita akan terhindar dari hal-hal semacam itu, dari ain dan segala bentuk gangguan. Yang pertama ayat kursi. Kemudian yang kedua adalah 3 kul. Bukan kul keren enggak. 3 kul itu adalah 3 kul di terakhir di juz 30. Kul Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu setidaknya kita baca ya seminimal sebelum ketika kita mau mengawali hari atau sebelum kita tidur supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit ini gitu. Atau kita terhindar dari dampak-dampak buruk baik yang datang dari manusia atau yang datang dari jin. Kan ain ini termasuk yang datang dari manusia, Pak Roni. Iya. Dan Pak Roni, ain itu sebenarnya ada satu tesis luar biasa dari salah satu ulama dari Timur Tengah kalau nggak salah itu dia memecah. Jadi ain termasuk diantaranya, kemudian ada hasad kayak saya sudah jelaskan tadi. Ada yang satu, namanya itu nafas. Nafas itu muji diri sendiri. Oh, narsis. Pak Roni nih. Habis mandi nih, habis mandi keren di depan Di kaca ini. ya Pak Ustadz ya. Keren banget, itu bisa kena itu. Nafas itu tadi ya. Ya bisa kena itu, makanya bercermin ada doanya kan. Arti doanya kalau bercermin ya Allah terima kasih
Engkau yang maha gagah yang memberikan kegagahan ini, engkau yang maha indah yang Iya. memberikan keindahan ini gitu kan. Kemudian ya pun kalau memuji sendiri ya subhanallah gitu. Masya Allah. Tapi agak aneh juga sih ya. Iya. Subhanallah saya ini. Kamu keren banget yang di kaca. Wih. Beda positif afirmasi positif ya beda. Iya, Afirmasi positif kan oh ya kita hebat, kita bisa itu beda. Ini tuh lebih Soalnya lebih kepada ke narsis, lebih ke narsis. narsis lah kalau bahasa sekarang. Itu jadi nafas kayak namanya narsis. Bro nih. Nafas ya. Kayak misalnya Pak Roni nih ngaca kan di kaca. Ih ganteng banget nih gue hari ini. Gitu ya Pak ya. Dan ada yang Narsis, keempat. Pak. Itu narsis Pak. Itu ada yang keempat nazroh namanya. Nazroh. Itu kata ulama itu dari jin sih. Dari kalangan jin dan lain sebagainya. Itu tadi. Jin ini apa? Naksir atau jin apa nih? Iya tadi mungkin takjub atau apa kayak ada niat Oh, bisa buruk ya? ke- bisa. Makanya tadi itu penangkalnya itu. Termasuk Ayat kursi dan 3 kul. termasuk penangkal kalau seandainya kita ada dikirimin kan kalau sekarang tuh walaupun modern ya ada yang dikirimin hal-hal buruk tuh santet atau apa katanya begitu kan Itu Pak Roni. itu bisa jadi penangkal juga Pak Iya, Ustadz? makanya sebelum tidur ini sangat disarankan oleh para ulama. Sebelum tidur, velocity jangan. Jangan velocity Mas Din. Ini mah jaga sakinah, jaga sakinah. Jangan. Sebelum tidur baca ayat kursi. Tuh Din. Seminimal-minimal wudu. Kursi. Bahkan ada ulama yang menjelaskan sebelum tidur wudu, Wudu, iya. habis wudu baca Saya ayat pernah kursi. Udah, insya Allah. Ayat kursi ini bener nih. Jangan buka VPN. Nah, Jangan buka VPN. Jangan nonton drama Cina. Drama Cina pasti Mas Din. CEO. Iya sih. Apa PT Dragon apa? Ya kayak gitu Pak Roni. Jadi Iya, itu iya, salah iya. satu penangkalnya sebelum gitu. Bagaimana kalau orang yang sudah? Kan itu Nah, pertanyaannya ya, kan. misalnya nih dia udah, ini kan AIN ini kan, berarti kan kita bisa bilang ini bukan penyakit medis. Tar dulu. Emang ciri-cirinya orang kena AIN tuh gimana Pak? Iya. Maksudnya? Ya mungkin dari ciri-cirinya dulu. Saya pernah dengar, saya tidak sangat tidak mendalami, tapi saya pernah dengar untuk ciri-cirinya dari salah satu ulama ruqyah lah, Ustadz ruqyah di Indonesia. Beliau bilang ya salah satu cirinya orang yang kena AIN secara medisnya ya tidak terdeteksi, Oke. nggak tahu penyakitnya Iya apa kan, ini di gitu. luar medis gitu ya Pak Dan Ustadz kalau ya. ciri-ciri dari kulitnya itu dia tiba-tiba kayak menguning, kayak gitu-gitu. Tapi kalau dicek nggak penyakit kuning juga atau nggak ada sakitnya gitu. Iya, iya. Dan itu ciri-cirinya salah satu itu ada gangguan yang halus lah atau di luar daripada medis gitu. Dan itu Pak Roni, lagi-lagi mungkin kalau Pak Roni saya lihat dari matanya, mitos ini Ustadz ini. Al-ainu hakun Pak Roni, itu kata Rasul. Iya. Ain itu emang benar-benar Saya ada. AIN itu ada ya. Ada dan orang yang bilang itu kayak medis atau apa, dia belum baca lebih jauh aja. Karena memang di dalam dunia medis, dalam dunia sains juga diakui bahwa masih banyak hal tentang manusia ini yang belum bisa terjawab. Betul. Ya diantaranya inilah hal-hal semacam ini gitu. Mungkin nggak Pak Ustadz mengalami perubahan sikap yang tadinya misalnya dia suka berkumpul sama teman-teman tiba-tiba dia menarik diri. Iya menarik diri. Tiba-tiba dia kayaknya tuh punya pikiran yang penuh padahal tadi nggak tahu apa gitu. Kenapa sih nih gue nih misalnya kayak gitu Iya. Pak Ustadz? Kalau- Mungkin nggak ada kayak gitu-gitu Pak Ustadz? Beberapa kisah daripada Ain itu dia lebih kepada sakit dan musibah yang terjadi. Tapi kalau dia sikapnya yang tiba-tiba menghindar dan lain sebagainya, bisa jadi itu pengaruh jin yang lain. Pengaruh jin yang Nah, lain. semoga nih kita punya kesempatan untuk bahas nih jin Iya. dan sahabat-sahabatnya Mungkin seperti nanti apa di gitu. sini kita kayaknya bahas ya. bahas jin Nah, ini iya. perlu ini kan. Nah, Karena sekarang memang kita berkaitan. Sekarang kita pengen tahu dulu nih Pak Roni, kalau misalnya udah terkena penyakit AIN, pengobatannya itu bagaimana gitu? Menarik. Ah. Misalnya pertama kalau ada orang sakit, ke dokter dulu pasti. Betul. Ke dokter, cek dan lain sebagainya. Ternyata nggak ada medisnya, nggak ditemukan penyakitnya. Ruqyah. Ruqyah yang benar-benar ruqyah ya. Datang ke Ustadz ruqyah. Saya tidak bilang datang ke Walaupun dia tidak kesurupan Pak Ustadz. walaupun tidak. Karena sakit Pak Roni. Karena dia sakit. Datang ke Wah, memang kayaknya gue benar. harus diruqyah deh. Ya, terus. Pastiin semur. Tolongin. Jadi ya cari ustadz yang memang benar-benar ruqyah gitu loh. Ya dan ini sebenarnya agak susah sih untuk kita filter, tapi alhamdulillah sekarang sih udah ini ya. Kita bisa akses ya. Maksudnya ada perkumpulan memang ustadz-ustadz ruqyah yang nanti memang benar-benar mereka tersertifikasi mungkin ya, dan mereka memang terkumpul di dalam satu komunitas. Kita datang ke sana. Kita menghindari hal-hal yang berbau yang aneh lah, misalkan yang mungkin dengan bacaan-bacaan yang tidak jelas dan lain sebagainya, itu yang kita hindari. Dan yang pasti ketika kita ruqyah, kita datang kepada orang untuk meminta kesembuhan kepada Allah. Kita tidak meminta kesembuhan kepada orang ini, enggak. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita merasa sendiri, kalau kita merasa sakit dan lain sebagainya, ya salah satu yang diajarkan oleh guru-guru kami
ya buka air putih, kemudian bacakan Al-Quran. Oh. Karena Al-Quran itu dia membawa nilai-nilai positif. Dia membawa hal-hal positif ketika air yang kita bacakan dengan ayat suci Al-Quran. Dengan Itu kita niatkan kepada Allah, itu insya Allah membawa bisa menjadi penyembuh. betul. Karena Al-Quran itu, saya tanya sekarang Al-Quran itu banyak yang dengar nggak bahwa Al-Quran itu obat? Ya, Iya. Al-Quran itu bukan obat, Pak Roni. Banyak Al-Quran yang itu bilangnya begitu. adalah syifa. Syifa itu bukan obat artinya, tapi penyembuh. Oh. Apa beda obat dan penyembuh? Kalau obat belum tentu sembuh. boleh jadi sembuh, boleh jadi enggak. Tapi kalau penyembuh sudah pasti sembuh. Oh, Al-Quran. Al-Quran. Maka misalkan kalau kita merasa nggak nyaman dan lain sebagainya, nggak sempat ke dokter kan, coba kita ambil air, kemudian kita baca ayat kursi, kemudian kita bacakan 3 qul, bismillah kita minum. Kayak gitu, kita niatkan kepada Allah. Udin, jadi abis ini Surat kul aja. Iya. Kemarin kamu buka botol suratnya Al-Baqarah, Pak. Ya. Ada selesai-selesai, Pak. Nah, itu lama aja. dia. Ada juga sekali dia ini beli di Shopee. Shopee, ya, aduh. Air rukiah, air rukiah. Ini berarti Mandi air kena garam. penyakit kuning nih. Yang mana? Lain dia. Jangan, itu bungkusnya kuning, Mas Din. Thank you.